Halo semuanya, yo opo kabare Sam? Pernah nggak kalian dengar nama sebuah kota kecil di timur Indonesia yang dulu jadi rebutan bangsa-bangsa besar dunia cuma karena satu hal, rempah. Di video ini aku ingin mengajak kalian jalan-jalan jauh ke utara Maluku, ke sebuah pulau yang berdiri di kaki gunung api, dikelilingi laut biru, dan menyimpan jejak kesultanan tua yang pernah berpengaruh sampai luar Nusantara. Inilah Ternate. Bukan hanya tentang sejarah kesultanan dan cerita rempah, tapi juga tentang budaya yang masih hidup, makanan yang penuh rasa, dan kota yang sekarang sedang berusaha maju tanpa melupakan jati dirinya. Kalau kalian siap, mari kita mulai perjalanan kecil kita ke Ternate, dari masa lalu sampai ke wajah kotanya hari ini. Ya, sebelum disebut Kesultanan Ternate, dulu pulau kecil ini dikenal sebagai Gapi. Ceritanya bermula dari 4 kampung: Tobona, Foramadiai, Sampalo, dan Foramanu. Para pemimpin kampung yang disebut Momole akhirnya sepakat bersatu membentuk satu kerajaan. Dari sinilah sosok Baab Masyur Malamo muncul, yang pada tahun 1257 diakui sebagai pendiri kerajaan yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Ternate. Awalnya kerajaan ini belum bercorak Islam, baru kemudian lewat hubungan dagang dan kedatangan ulama, para raja Ternate mulai memeluk Islam. Di abad ke-16, nama Ternate makin menguat di bawah pemimpin seperti Sultan Hairun dan Sultan Babula, yang kekuasaannya meluas hingga ke Maluku lain dan bahkan Filipina Selatan. Bayangkan Sam, dari pulau vulkanik kecil di Maluku Utara, Ternate mengendalikan perdagangan cengkeh yang membuat orang Portugis dan Belanda rela menempuh perjalanan jauh. Jadi saat kalian mendengar nama Ternate, itu bukan sekedar kota di peta, tapi pusat kekuatan maritim dan rempah di timur Nusantara. Kalau bicara budaya Ternate, bayangannya bukan hanya istana dan benteng tua. Ada tradisi yang hidup di ruang-ruang keluarga dan kampung. Dalam acara adat, orang Ternate masih mengenal tata cara penghormatan kepada sultan dan tetua, upacara keagamaan, sampai ritual yang melibatkan laut dan gunung, dua elemen yang sangat kuat dalam kehidupan mereka. Jejak kesultanan terasa di masjid tua, istana, sampai penggunaan gelar-gelar adat tertentu. Lalu soal kuliner, Ternate itu surga laut dan sagu. Kalian bisa temukan ikan kuah kuning dengan aroma kunyit dan serai, papeda yang kenyal disajikan dengan kuah ikan panas, sampai gohu, ikan yang sering disebut sashimi ala Ternate, berbahan ikan tuna segar, lemon cuy, cabai, dan minyak kelapa panas. Ada juga bubur sagu manis, kue lapet, dan tumis keladi yang sederhana tapi mengenyangkan. Setiap hidangan bukan cuma soal rasa. Di balik satu piring makanan Ternate ada cerita tentang laut yang murah hati, kebun yang subur, dan cara orang Ternate merayakan hidup. Sekarang mari kita lihat Ternate hari ini Sam. Kota ini berdiri di lereng Gunung Gamalama, gunung api aktif yang jadi semacam ikon dan pengingat bahwa
Tanah ini hidup dan terus bergerak. Jalan-jalan kota mengikuti bentuk pulau, menghubungkan kawasan pesisir, pelabuhan, pasar, hingga kawasan pemukiman yang menempel di lereng. Secara administrasi, Ternate bukan cuma satu pulau. Kota ini juga mencakup wilayah kepulauan seperti Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua. Menariknya, 3 pulau terluar ini sekarang mulai diprioritaskan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi. Hiri untuk wisata, Moti untuk pertanian, dan Batang Dua untuk perikanan. Pemerintah kota menyebut pariwisata sebagai salah satu skala prioritas pembangunan ke depan. Penduduk Ternate didominasi usia produktif dan aktivitas ekonominya banyak bertumpu pada perdagangan, jasa, dan sektor wisata. Kota ini sedang berusaha menyeimbangkan dua hal, menjadi destinasi modern yang nyaman dikunjungi, tapi tetap menjaga identitas sebagai kota kesultanan dan kota rempah di timur Nusantara. Itu tadi sedikit perjalanan kita menyusuri Ternate, dari lahirnya sebuah kesultanan di pulau kecil bernama Gapi, ke budaya dan kuliner yang tumbuh di antara laut dan gunung, sampai ke wajah kota Ternate hari ini yang terus bergerak dan berkembang. Semakin kita kenal tempat-tempat seperti ini, semakin kita sadar kalau Indonesia itu bukan cuma luas, tapi juga kaya cerita, dan Ternate adalah salah satu bab pentingnya. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa tinggalkan jejak, subscribe, like, komentar, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.